Selamat datang untuk pembelajaran online kelas 7 pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pengolahan desktop kedua. Di sini saya akan membuka materi pelajaran pengolahan desktop kedua. Nah, kita akan mulai dari screensaver. Mungkin banyak ya yang udah mengenal screensaver itu. Termasuk di HP kita sebenarnya ada screensaver. Nah, screensaver itu sebenarnya adalah fitur yang disediakan pada komputer untuk menampilkan suatu gambar dinamis ketika komputer tidak menerima input atau tidak adanya aktivitas yang terjadi dalam beberapa waktu tertentu. Nah, jadi di sini fungsi dari screensaver ini ada fungsinya. Yang pertama, melindungi kerusakan layar. Jadi kalau melindungi kerusakan layarnya gini, kalau kita tidak memiliki screensaver, maka layar yang kita lihat di layar monitor ya begini-begini saja. Jadi dengan otomatis layar monitor kita akan menerima intensitas cahaya yang sama selama beberapa waktu lamanya, dan inilah yang sebenarnya akan menyebabkan layar komputer kita bisa menjadi rusak. Yang kedua, menghindari prosesor mati. Nah, jadi di sini dengan adanya, kalau kita tidak mengaktifkan fitur screensaver ya, biasanya itu prosesor kita akan mati itu. Biasanya kalau secara settingan default komputer itu sekitar 10 menit udah mati itu sebenarnya. Karena di sini saya juga sering mengatur. Kalau saya tidak menggunakan screensaver, kalau saya mau menghemat waktu, maka saya akan atur power saving saya itu untuk mematikan komputer setelah 10 menit tidak digunakan. Lalu untuk memperindah layar, jadi kita bisa melihat tampilan yang indah-indah, tampilan warna yang indah pada saat screensaver itu muncul. Kemudian manajemen daya. Nah, ini untuk mengatur mode sleep atau turn off display. Nah, sekarang cara mengatur screensaver. Di sini saya akan ajarkan. Caranya begini. Ini mouse pointer saya letakkan di tempat kosong. Lalu klik kanan, personalize. Kemudian saya aktifkan screensaver. Ini tampilan sementara yang bisa kita lihat di Windows Screensaver Setting. Lalu saya akan pilih 3D Text. Kemudian di sini ada settingnya. Ini tempat kita untuk mengatur 3D Text tersebut. Untuk bagian teks ya, ini ada dua pilihan, ada time dan custom text. Saya ambil time dulu. Saya pilih time. Kemudian resolutionnya ini maksudnya pewarnaannya, warna yang tampil untuk time yang ini. Jadi saya pakai warnanya yang terang, saya arahkan, saya pindahkan ini posisinya kan tadi seperti ini. Cara mengaturnya, saya letakkan mouse pointer di penunjuknya ini, klik kiri tahan, lalu saya geser ke sebelah kanan. Saya hide-kan aja supaya warnanya terang. Lalu size-nya, ukurannya, di sini ada small, ada large, saya pilih aja di tengah-tengah ini. Kemudian di sini ada choose font. Berarti saya bisa memilih jenis tulisan. Saya klik dulu. Nah, di sini ada font yang tersedia. Ini saya scrollkan ke atas mulai dari alfabet. Ini terurut secara alfabet mulai dari A sampai Z. Nah, di sini saya akan menggunakan Times New Roman. Times New Roman itu kan dimulai dengan huruf T lalu I. Nah, jadi saya ketik T, I, maka di sini muncul pilihan Times New Roman. Ini yang saya klik. Kemudian font style-nya. Font style itu maksudnya tampilan hurufnya. Regular seperti ini. Italic miring. Bold tebal. Bold italic tebal miring. Saya ambil bentuk regular saja. Kalau misalkan kamu mau coba ke bold italic atau bold italic, silakan. Ini saya klik OK.
Kemudian untuk motion, di sini ada pilihan rotation type. Nah, di sini ada, ini maksudnya tipe perputarannya. Ada spin, seesaw, wobble, tumble. Saya ambil dari bentuk spin. Nanti spin itu bagaimana kita lihat sama-sama. Rotation speednya, ini kecepatan putaran. Di tengah-tengah ini saya pilih fast saja. Kemudian surface style-nya ini ada solid color, texture dengan reflection. Tidak ada saya lakukan perubahan, saya tetap pilih reflection aja. Maksudnya pencerminan. Lalu saya klik OK. Nah, sekarang saya klik tombol preview untuk melihat tampilannya. Nah, di sini inilah perputaran spin. Font yang dipakai tadi saya memilih Times New Roman. Seperti ini bentuknya. Lalu font style-nya regular. Nah, sekarang saya gerakkan mouse, maka kembali lagi kemari. Settingnya saya ubah. Choose fontnya saya buka. Sekarang saya pilih font style-nya italic. Lalu OK. Kemudian rotation type-nya saya ubah ke seesaw. Kemudian saya klik OK. Saya klik tombol preview. Nah, begini tampilan seesaw. Lalu hurufnya miring itu akibat dari font style-nya itu tadi saya pilih ke italic. Lalu saya gerakkan mouse. Kemudian saya buka setting kembali. Sekarang choose font, saya pilih bold. Lalu saya klik OK. Rotation type-nya saya pilih ke wobble. Kemudian rotation speed-nya tetap fast. Ini saya pilih ke tekstur saja. Surface style-nya tekstur. Kalau udah OK, lalu saya pilih preview. Nah, seperti ini. Wobble tampilannya seperti ini. Lalu untuk font style-nya bold, agak tebal tulisannya. Lalu di huruf angka jamnya itu terlihat ada warna-warna yang muncul dalam bentuk tekstur. Kemudian settingnya saya ubah kembali. Choose fontnya saya buka, saya pilih bold italic. Lalu saya klik OK. Rotation type-nya saya pilih ke tumble. Rotation speed tetap fast. Surface style-nya saya pilih solid color. Lalu saya klik OK. Kemudian saya klik setting. Harusnya saya klik preview. Ini bentuknya. Kalau bentuk putaran wobble seperti ini. Nah, sekarang saya gerakkan mouse. Saya buka kembali setting. Lalu di sini kan surface style solid color. Kalau saya mau ubah warna, saya pilih custom color. Jika saya pilih choose color. Sebagai contoh, saya ambil warna biru ini. Lalu saya klik OK. Kalau ini OK, saya buka di bagian preview. Maka ini menjadi biru. Nah, sekarang saya gerakkan mouse, saya buka kembali settingnya. Lalu saya pilih surface style-nya tekstur, saya pilih custom tekstur, saya pilih choose tekstur. Nah, di dalam komputer saya ini, laptop saya tidak ada teksturnya, jadi saya closekan saja, dia tidak pakai custom tekstur. Nah, demikianlah untuk pengaturan 3D text. Ini saya okekan saja. Nah, sekarang di bawah ini ada kolom, kemudian saya buka kembali setting. Di sini ada custom text. Nah, di sini di punya saya ini custom text-nya Windows 8.1. Ini saya ganti. Saya tekan backspace untuk menghapusnya. Nah, kalau udah saya tekan backspace untuk menghapusnya, sekarang saya ketikkan Labcom SMP seperti ini. Lalu choose fontnya saya buka. Sekarang saya pakai fontnya adalah Verdana. Verdana dimulai dari huruf V. Nah, ini dia, Verdana. Lalu font style-nya saya pilih italic. Kemudian saya klik OK.
Rotation type-nya saya ambil CISO. Kemudian size-nya saya ubah ke large. Rotation speed tetap fast. Resolution-nya high. Surface style-nya saya pilih solid color. Ini ada custom color, saya choose color. Saya pilih warna pink. Lalu OK. Ini saya OK-kan. Nah, sekarang saya klik tombol preview. Ini tampilan rilis seperti ini nanti. Nah, saya gerakkan mouse supaya keluar dari preview. Nah, sekarang kita perhatikan. Di bawah ini kan ada tombol, ada bagian wait. Nah, bagian wait ini bisa kita atur berapa menit sebelum kemunculan screensaver. Ya deh, berapa menit sebelum kemunculan screensaver, tapi dengan catatan komputer tidak digunakan. Ini angkanya bisa saya tambah. Ini ada panah atas untuk menambah menitnya. Lalu panah bawah untuk mengurangi menit. Saya pilih 1. Lalu saya klik OK dan saya biarkan selama 1 menit tanpa menggerakkan mouse ataupun menekan tombol keyboard. Nanti kita lihat sama-sama screensaver yang muncul. Mungkin karena saya pakai screen recording, jadi screensaver-nya tidak muncul karena komputer sedang bekerja. Jadi saya lanjutkan aja screensaver. Nah, sekarang kalau screensaver-nya tempat kalian udah muncul nanti seperti ini. Nah, sekarang saya lanjutkan screensaver-nya. Saya lanjut ke blank. Blank berarti kosong. Lalu kalau saya klik setting, maka di sini no option. The screensaver has no option that you can set. Ini maksudnya screensaver ini tidak memiliki opsi yang dapat kamu atur. Ini saya OK-kan aja. Saya previewkan aja supaya bisa nampak untuk screensaver blank ya. Bentuknya hitam seperti ini. Kemudian saya buka kembali screensaver-nya, saya pilih bubbles. Lalu saya klik setting, di sini juga no option. Saya buka preview. Nah, kalau untuk bubble seperti ini. Ada bulatan-bulatan yang terbang, yang melayang. Bulatannya makin lama makin banyak. Kemudian Mistify. Kalau saya klik setting juga no option. Sekarang saya buka tombol preview. Bentuk Mistify seperti ini. Kemudian foto. Ini setting.
Jadi untuk foto kita bisa browse dulu. Kita bisa browse ke folder mana yang ada foto. Sebagai contoh saya ambil folder pictures. Lalu saya klik OK. Kemudian slideshow speed-nya ini bisa dipilih. Ada slow, medium, fast. Kalau slow seperti ini. Slow, saya pilih slow dulu. Shuffle ini untuk mengacak kemunculan gambar. Lalu saya klik save. Nah, saya klik tombol preview. Nah, sekarang gambarnya sudah berubah. Nah, saya gerakkan mouse, saya buka kembali settingnya. Sekarang slideshow speed-nya medium. Lalu saya save, dan saya klik tombol preview. Jadi, perpindahan gambarnya itu lebih cepat. Sekarang saya buka setting, saya pilih slideshow speed-nya fast. Lalu saya klik tombol preview. Nah, untuk fast, kecepatan perpindahan gambarnya juga lebih cepat. Yang selanjutnya, screensaver-nya saya pakai ribbons. Lalu saya klik tombol setting, di sini juga no option. Jadi tidak ada yang opsi yang bisa diatur. Saya klik tombol preview. Untuk ribbons bentuknya seperti ini. Sekarang saya gerakkan mouse. Nah, demikianlah untuk pengaturan screensaver ya. Nah, kemudian on resume display lock on screen ini tidak saya aktifkan karena kalau saya aktifkan biasanya akan minta password. Dan juga saya tidak berani mengajarkan kepada kamu seperti ini karena saya yakin komputer yang kamu gunakan itu banyak digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Jadi bisa jadi kamu tidak tahu passwordnya. Jadi ini tidak saya ajarkan. Lalu ini saya klik OK. Kemudian yang mau saya ajarkan lagi sekarang adalah change desktop icons. Mengubah tampilan desktop icons. Di sini ada desktop icons. Untuk komputer dan recycle bin, dan di sini ada tanda centangnya. Berarti ikon komputer dan recycle bin sedang aktif. Sekarang saya hilangkan komputer saja. Lalu saya klik OK. Lalu yang ini saya close. Nah, sekarang ikon komputer tidak dimunculkan di desktop icons. Ini tidak muncul lagi. Kemudian saya klik kanan, personalize, change desktop icons. Lalu komputer saya aktifkan. Kemudian saya OK kan. Kemudian yang ini saya close. Maka muncullah ikon this PC. Inilah ikon komputer. Ini sudah muncul. Kemudian klik kanan, personalize. Change desktop icons. Nah, sekarang saya hilangkan recycle bin. Ini tidak saya aktifkan tanda centangnya. Saya OK kan. Lalu yang ini saya close. Maka icon recycle bin tidak dimunculkan. Sekarang saya munculkan kembali, klik kanan, personalize, change desktop icons. Recycle bin-nya saya centang dulu. Kalau udah saya OK kan, ini saya close. Maka recycle bin-nya muncul kembali. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara mengubah gambar ikon komputer. Ini saya klik kanan dulu, klik kanan, personalize, lalu change desktop icons. Nah, saya pilih gambar this PC, yang ini. Kemudian di sini ada tombol change icon, saya klik aja. Nah, ini gambarnya banyak, bukan cuma seperti ini, banyak. Dan ini bisa dipilih. Oh, yang gambar bagaimana terserah kepada kita. Ini banyak sekali gambarnya. Sebagai contoh saya ambil bentuk tanda silang ini. Yang ini, lingkaran yang ada tanda silang. Lalu saya klik OK. Maka di sini gambar icon di PC sudah berubah. Lalu yang ini ada tombol OK-nya. Klik dulu. Lalu ini saya close.
maka gambar ikon komputer sudah berubah. Nah, sekarang saya akan kembalikan gambar ikon komputer ke awal. Klik kanan, personalize. Change desktop icons. Saya klik gambar disk PC ini. Kemudian di sini ada tombol Restore Default. Ini yang diklik. Maka gambar disk PC, gambar ikon komputer ini sudah berubah ke awalnya, ke gambar default. Kalau udah, klik OK. Lalu ini saya close. Nah, sekarang untuk recycle bin. Saya klik kanan, personalize, change desktop icons. Selanjutnya, saya pilih recycle bin. Nah, di sini recycle binnya ada dua, recycle bin full dan empty. Saya pilih yang full. Full itu maksudnya recycle bin itu ada isinya, bukan berarti dalam keadaan penuh. Ada isinya meskipun cuma satu. Kalau empty itu berarti recycle binnya kosong, tidak ada isinya sama sekali. Untuk yang recycle bin full ini saya klik, lalu change icon. Kemudian saya pilih gambar gembok ini. Kemudian OK. Kemudian yang saya mau ubah ini, recycle bin dalam kurung empty. Lalu saya klik tombol change icon. Kemudian saya akan cari gambar kunci. Ini dia. Kemudian klik OK. Nah, jadi untuk full dan empty sudah berubah. Saya klik OK di sini. Lalu ini saya close. Nah, sekarang saya akan hapus satu file. Saya mau hapus kucing shortcut yang ada di sini, desktop. Klik kanan, delete. Nah, sekarang gambar recycle bin ini kan sudah berubah. Ini gambar recycle bin dalam keadaan full. Full berarti ada isinya meskipun satu. Saya buka dulu. Nah, ini ada isinya. Nah, sekarang saya akan ubah recycle bin ini menjadi kosong. Klik kanan di icon recycle bin, lalu empty recycle bin. Are you sure you want to permanently delete this file? Yes kan aja. Nah, sekarang recycle bin sudah kosong. Maka gambar recycle binnya sudah berubah menjadi recycle bin empty. Nah, itulah bedanya recycle bin dalam keadaan full dan empty. Yang selanjutnya, saya akan ubah gambar recycle bin ini ke bentuk defaultnya, ke bentuk gambar awalnya. Saya klik kanan, personalize, change desktop icons. Saya pilih recycle bin full, lalu restore default, seperti ini. Ini sudah berubah, kemudian saya pilih recycle bin empty, restore default. Ini juga sudah berubah, lalu saya klik OK. Kemudian saya closekan. Maka ini sudah berubah gambarnya. Nah, yang selanjutnya yang akan saya ajarkan sekarang adalah mengubah gambar folder. Mengubah gambar folder. Saya akan buka disk PC, icon komputer. Kemudian saya buka local disk drive, drive D. Kemudian saya akan buka salah satu folder kelas 7. Nah, saya akan bentuk satu folder dulu. Ini new folder, saya ubah namanya menjadi buaya. Maka sekarang terbentuklah folder buaya. Sekarang saya akan ubah tampilan foldernya menjadi bentuk extra large icons. Ini sengaja saya ubah seperti ini supaya nampak jelas. Nah, sekarang saya akan mengubah tampilan gambar folder buaya. Cara mengubahnya, mouse pointer di folder buaya, klik kanan, properties. Lalu buka di bagian customize. Di atas ini ada general, sharing, security, customize. Klik customize. Kemudian di bagian bawah ini ada change icon. Ini diklik. Nah, sekarang muncul pilihan gambar yang bisa dipilih. Sebagai contoh, saya akan mengambil gambar pohon ini. Lalu saya klik OK. Di sini gambar foldernya kan sudah berubah. Harus saya klik OK sekali lagi di sini. Nah, sekarang gambar folder buaya sudah berubah.
Untuk mengembalikan gambar folder buaya ke semula, caranya gini, klik kanan, Properties, kemudian buka di bagian Customize, Change Icon, lalu di sini ada tombol Restore Defaults, yang ini. Ini diklik dulu. Nah, sekarang gambar folder kan sudah kembali ke awal. Kemudian klik OK. Nah, sekarang gambar folder buaya sudah berubah ke awal. Demikianlah untuk materi pembelajaran hari ini. Ada tugas praktek yang harus diselesaikan, tugas praktek dengan kuis. Selesaikan dengan baik, dan untuk yang tugas praktek kirimkan screenshotnya di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pembelajaran online selanjutnya.